Saya akan menjelaskan neraca massa dengan reaksi untuk reaksi tidak sempurna. Sebuah reaksi dikatakan tidak sempurna jika tidak semua reaktan yang masuk ke dalam reaktor habis bereaksi. Lalu, reaktan sisa dan produk yang dihasilkan pada akhir reaksi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. Di mana C adalah extent of reaction, I adalah komponen I yang terlibat dalam reaksi, baik berupa reaktan maupun produk. Ni adalah mol reaktan sisa atau mol produk yang dihasilkan. NiO adalah mol senyawa mula-mula yang masuk ke dalam reaktor. Beta I akan memiliki 3 nilai. Yang pertama akan bernilai positif jika produk, akan bernilai negatif jika sebagai reaktan, dan akan bernilai 0 jika sebagai inert yang masuk ke dalam sistem. Inert adalah senyawa yang tidak ikut bereaksi di dalam sistem reaksi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Akrilonitril dihasilkan dengan mereaksikan propilen, amoniak, dan oksigen sebagai berikut. Data yang diperoleh adalah umpan reaktor mengandung 10% mol propilen, 12% mol amoniak, dan 78% udara. Sementara fraksi konversi adalah 30% terhadap propilen. Pertanyaannya, tentukan molar flow rate semua produk untuk 30% konversi terhadap limiting reaktan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas apa yang dimaksud dengan limiting reaktan. Agar kita dapat menghitung berapa jumlah mol yang masuk ke dalam sistem, maka akan digunakan basis perhitungan 100 mol umpan reaktor. Dalam menyelesaikan persoalan ini, pertama, tulis reaksi dengan koefisien yang sudah sesuai. Pastikan atom yang berada di sebelah kiri sama jumlahnya dengan atom yang berada di sebelah kanan. Lalu, untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas, buat diagram proses sebagai berikut. Kotak ini merepresentasikan reaktor yang akan kita hitung. Panah masuk menunjukkan umpan atau input reaktor. Kita tulis di sini 100 mol. Berdasarkan informasi dari soal, basis yang akan digunakan adalah 100 mol umpan reaktor yang terdiri dari 0,1 atau 10% propilen, 0,12 atau 12% amoniak, 0,78 atau 78% udara. Perhatikan, di dalam udara terdiri dari 2 komponen, yaitu 21% oksigen, 79% nitrogen. Kita beri panah keluar untuk memberikan simbol output dari reaktor. Perhatikan output reaktor terdiri dari propilen, amoniak, oksigen, nitrogen. Keempat senyawa ini juga terdapat di dalam umpan.
Propilen yang keluar dari reaktor adalah propilen sisa atau propilen yang tidak habis bereaksi. Begitu juga dengan amoniak. Amoniak yang keluar dari reaktor adalah amoniak sisa. Dan demikian dengan oksigen. Sementara, perhatikan untuk nitrogen. Nitrogen yang keluar dari reaktor jumlahnya akan sama dengan nitrogen yang masuk ke dalam reaktor. Lalu, ada senyawa baru yang kita temukan di sini. Pertama, akrilonitril, yaitu produk yang kita harapkan, dan H2O sebagai hasil dari reaksi. Mari kita mulai perhitungan dengan menentukan mol umpan masing-masing senyawa yang masuk ke dalam reaktor. Jumlah propilen yang masuk ke dalam reaktor adalah sebesar 0,1 dikali 100, yaitu 10 mol. Amoniak sama dengan 0,12 dikali 100, sama dengan 12 mol. Oksigen 0,21 dikali 0,78 dikali 100 sama dengan 16,4 mol. Dan nitrogen sebesar 0,79 dikali 0,78 dikali 100 sama dengan 61,6 mol. Perhatikan, angka 100 adalah basis umpan yang kita tetapkan pada awal perhitungan. Selanjutnya, kita akan menentukan flow rate produk dengan konversi 30% terhadap propilen. Pertama, propilen sisa artinya propilen yang masuk ke dalam sistem atau propilen mula-mula dikurang dengan propilen yang bereaksi. Propilen mula-mula sebesar 10 mol, sedangkan propilen yang bereaksi adalah 0,3 dikali 10. 0,3 adalah fraksi konversi terhadap propilen. Maka akan diperoleh propilen sisa sebesar 7 mol. Atau kita lihat 7 mol sama dengan Q1. Selanjutnya, gunakan formula yang telah diberikan sebelumnya. Kita akan menghitung Q1 sampai dengan Q6. Q1 atau mol propilen sisa sama dengan 10 dikurang C. 10 adalah mol propilen mula-mula. Q2 atau amoniak sisa sama dengan 12 dikurang C. 12 adalah mol amoniak mula-mula. Oksigen atau Q3 sama dengan 16,4 dikurang 1,5 C. 16,4 adalah mol oksigen mula-mula. Perhatikan, 1,5 adalah koefisien dari oksigen dalam persamaan reaksi. Persamaan 1 sampai persamaan 3, kita lihat semuanya bertanda negatif karena propilen, amoniak, dan oksigen adalah reaktan. Lalu, kita akan menghitung berapa nitrogen yang ada pada output reaktor atau Q4. Jumlahnya adalah 61,6 mol. Ini sama dengan jumlah nitrogen yang masuk ke dalam sistem. Kita akan menghitung berapa produk akrilonitril yang dihasilkan. Kita akan menggunakan formula Q5 sama dengan C. Mengapa nilainya positif? Karena akrilonitril adalah produk.
Bagaimana dengan H2O? H2O besarnya sama dengan 3C. Kalau kita lihat pada koefisien reaksi untuk H2O, koefisiennya adalah 3. Selanjutnya, substitusikan nilai Q1 yang telah kita peroleh ke dalam persamaan 1. Maka 7 sama dengan 10 dikurang C. Untuk itu, kita akan memperoleh nilai C sama dengan 3. Setelah kita memperoleh nilai C, substitusikan nilai C ke dalam persamaan 2 sampai persamaan 5. Dan akan diperoleh sebagai berikut. Q1 sama dengan 7, yaitu propilen yang tidak bereaksi atau propilen sisa. Q2 sama dengan 9 mol, yaitu amoniak sisa. Q3 sebesar 11,9 mol, yaitu oksigen sisa. Q5 sama dengan 3 mol, yaitu akrilonitril yang dihasilkan. Dan Q6 sama dengan 9 mol, yaitu H2O yang dihasilkan. Selanjutnya, kita buat diagram proses dengan angka atau hasil perhitungan yang telah kita peroleh. Pada bagian input kita lihat 10 mol propilen, 12 mol amoniak, 78 mol udara yang terdiri dari 16,4 mol oksigen, 61,6 mol nitrogen. Pada bagian output kita lihat 7 mol propilen, sisa 9 mol amoniak sisa, 11,9 mol oksigen sisa, 61,6 mol nitrogen sama jumlahnya dengan umpan, 3 mol akrilonitril yang dihasilkan, 9 mol H2O yang dihasilkan. Seterusnya, kita akan masukkan input dan output yang telah diperoleh ke dalam tabel sebagai berikut. Cara membuat tabel neraca massa, pada bagian kiri atau kolom 1, kita tuliskan semua senyawa yang terlibat di dalam reaksi. Pada kolom kedua, yaitu berat molekul dari masing-masing senyawa. Lalu, kita buat kolom input dan output, di mana masing-masing terdiri dari mol dan massa. Masukkan semua data yang telah kita peroleh dari perhitungan ke dalam tabel. Lalu, kita lihat pada bagian input kita peroleh total massa sebesar 2873,6 dan pada bagian output juga kita peroleh angka yang sama. Dengan demikian, hasil perhitungan kita benar.